Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imla Rumonda Pohan. Ibu adalah Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana dan Prasarana. Dalam kesempatan ini, ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, selamat datang kepada siswa-siswi yang baru lulus dan baru diterima di Madrasah Negeri 1 Model Medan. Selamat bergabung. Yang kedua, Ibu akan mengenalkan tentang lingkungan Madrasah Negeri Sanawiyah 1 Medan. Nah, ini adalah lapangan upacara. Lapangan upacara ini terletak paling depan dari madrasah kita. Lapangan upacara ini akan kita manfaatkan setiap hari untuk melakukan kegiatan. Di antaranya, Senin, kita melakukan kegiatan upacara bendera. Hari Selasa, Sarhil Quran. Hari Rabu, pidato 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia tentunya. Hari Kamis, kita melakukan kegiatan tahfizul Quran. Hari Jumat, kita melakukan kegiatan Asmaul Husna. Dan hari Sabtu, kita melakukan kegiatan senam bersama. Kemudian, ini adalah ruang guru. Nah, peserta didik kami yang baru diterima, kalau mau menjumpai gurunya, datanglah ke ruang guru ini. Kemudian, di depan ruang guru itu ada taman air mancur dan ada greenhouse. Nah, di greenhouse itu ada beberapa tanaman yang dibudidayakan oleh guru biologinya dan oleh guru prakarya dan seni budaya. Kemudian di Taman Air Mancur itu ada ikan yang disemai. Kemudian sejauh mata memandang, ya, kita lihat dari depan sampai ke belakang, kita akan melihat betapa asrinya lingkungan madrasah kita ini. Maka Ibu harapkan bagi peserta didik kami yang baru diterima, tumbuhkan rasa memiliki dalam hati kalian. Ya. Tumbuhkan rasa memiliki dalam hati kalian, ya. Kalian turut menjaga keasrian dari madrasah kita ini. Kemudian, ini adalah taman yang dibuat, yang dihadiahkan, yang disumbangkan oleh kakak-kakak kalian dari UINSU setelah mereka melakukan PKL. Sebagai ucapan terima kasih mereka menyumbangkan taman ke madrasah negeri kita ini. Sehingga menambah keasrian dari madrasah yang kita cintai ini. Maka Ibu harapkan, ya, dengan rasa memiliki dalam hati kalian, maka kalian juga turut menjaga keasrian dari madrasah yang kita cintai ini. Kemudian ini adalah tabula pot, tanaman buah dalam pot, yang merupakan hasil praktek dari kakak-kakak kalian dan abang-abang kalian dalam pelajaran seni budaya. Ya. Kemudian di depan tabula pot ini ada ruangan piala. Dan ruangan piala ini juga dimanfaatkan sebagai ruangan BK, bimbingan konseling. Jadi kalau anak-anak didik kami yang baru ada masalah, maka datangilah, ya, ruang BK ini. Kemudian piala-piala yang disusun rapi ini adalah hasil kerja keras
ya, sumbangan dari kakak-kakak kalian dan abang-abang kalian ketika mengikuti perlombaan. Baik perlombaan di bidang olahraga, perlombaan di bidang ekstrakurikuler, dan perlombaan di bidang sains. Di bidang olahraga seperti futsal, badminton, tenis meja, dan atletik, ya. Kemudian di bidang ekstrakurikuler seperti drum band, kemudian pramuka, kemudian baris berbaris, ya, kemudian pencaksilat, ya, dan OPL. Nah, jadikanlah ya ruang piala ini atau piala-piala ini jadi motivasi bagi kalian. Kemudian di depan ruang piala ada tugu prestasi namanya. Tugu prestasi ini adalah kakak-kakak kalian, abang-abang kalian yang berprestasi dan guru-guru kalian yang berprestasi, namanya diukir di tugu prestasi ini. Ya, jadi harapan Ibu, ya, sebagai peserta didik yang baru, jadikanlah tugu prestasi ini dan ruang piala yang tadi sebagai motivasi kalian, sebagai pemicu kalian untuk menyumbangkan piala dan untuk mengukir prestasi di madrasah yang kita cintai ini. Kemudian ini adalah ruang wakil kepala madrasah. Wakil kepala madrasah itu ada 4. Ya. 1, wakil kepala madrasah bidang kurikulum. Yang kedua, wakil kepala madrasah bidang kesiswaan. Yang ketiga, wakil kepala madrasah bidang sarana dan prasarana. Nah, itulah Ibu. Yang keempat, wakil kepala madrasah bidang humas, hubungan kemasyarakatan. Ya. Nah, di ruangan ini juga ada ruang SKS namanya. Kurikulum sekarang yang dijalankan itu adalah kurikulum SKS seperti yang diterangkan ketika hari pertama oleh wakil kepala di bidang kesiswaan, yaitu Pak Satri Matondang. Ya. Nah, dengan sistem SKS ini diharapkan ya kalian lebih giat lagi belajar. Ya, seperti yang diterangkan pada hari pertama. Kemudian, kalau kita perhatikan di setiap depan kelas, ya, di depan setiap kelas ada tempat duduk permanen. Nah, tempat duduk permanen ini adalah bisa kalian manfaatkan untuk duduk-duduk santai ketika istirahat, ya, atau kalian manfaatkan untuk arena atau ajang diskusi kalian atau tempat membicarakan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Nah, tempat duduk ini juga menambah keindahan atau menambah kenyamanan dari lingkungan madrasah yang kita cintai ini. Nah, ini contohnya, ya. Bisa kalian manfaatkan untuk ajang diskusi atau ajang membicarakan hal-hal yang bermanfaat, ya. Jadi ini pun kalian jaga dengan rasa memiliki yang kalian miliki, yang kalian ciptakan itu, ini kalian jagalah kebersihannya, kalian jagalah keindahannya, kalian jagalah keutuhannya. Ya, sebagai rasa berterima kasih kalian bahwa kalian sudah lulus di madrasah yang kita cintai ini. Kemudian ini adalah media pembelajaran fikih berupa kuburan.
Nah, kuburan ini ya ada liang lahat. Ya, liang lahat itu di dalam kuburan itu ada lubang yang kita gali menjorok ke dalam. Itu namanya liang lahat. Kemudian ada liang Mekah. Nah, kenapa? Ya, karena di Mekah sana ya kuburan itu ketika ada orang yang meninggal dimasukkan aja ke dalam. Kemudian ya ditutup dengan peti dan ditimbun dengan tanah kembali. Jadi kuburan itu ada dua liang, istilahnya liang Mekah dan liang lahat ya, supaya kalian mengetahuinya dan perbedaannya ya. Kemudian ini adalah ruangan tahfiz ya. Nah, untuk mencapai ruangan tahfiz ini ada 7 tangga. 7 tangga ini diistilahkan 7 tangga pembelajaran. Ya. Kemudian di ruangan tahfiz ini akan kita manfaatkan untuk melakukan kegiatan tahfizul Quran. Nah, ini merupakan ekstrakurikuler. Nah, siapa yang berminat nanti untuk mengikuti MTQ atau ingin belajar membaca Al-Quran, nah di ruangan inilah ya tempatnya. Nah, ruangan tahfiz ini ada 2, yaitu ada untuk siswa laki-laki dan ada untuk siswa perempuan ya. Nah, selain ruangan tahfiz, ruangan ini juga bisa kita manfaatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Seperti menari ya, karena ada pelajaran ekstrakurikuler untuk menari, kemudian ada untuk pembacaan puisi ya, kemudian ada untuk kita jadikan sebagai tempat membaca ya. Nah, inilah ruangan tahfiznya ya, begitu indahnya, begitu nyamannya ya. Maka sekali lagi Ibu harapkan untuk menjaga ya keindahan, kenyamanan ruangan ini. Kemudian ini adalah musola Al-Abror ya. Musola ini juga selain kita manfaatkan untuk melakukan kegiatan ibadah ya, musola ini juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan manfaat lainnya ya. Nah, di musola ini kita akan melakukan kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang bisa kita lakukan adalah sholat berjamaah pada waktu zuhur yang kita lakukan secara bergelombang. Karena dengan jumlah yang begitu banyak, yang dengan jumlah 1000 lebih, tidak mungkin musola ini bisa kita manfaatkan secara sekali waktu satu waktu ya semuanya, jadi bergelombang. Kemudian di samping sholat berjamaah kita juga bisa melakukan sholat duha, dan musola ini dibangun oleh ya swadaya ya. Kemudian ini adalah ruangan UKS ya, di ekstrakurikuler ada PMR ya, Palang Merah Remaja. Nah, Palang UKS ini juga bisa merupakan ruangan dari Palang Merah Remaja. Setiap 6 bulan sekali kita melakukan kegiatan donor darah. Nah, mungkin peserta didik ya belum bisa mendonorkan darah karena ada syarat untuk mendonorkan darah itu, yaitu usianya 17 tahun ke atas ya. Setiap 6 bulan sekali PMR mengundang dari Palang Merah Indonesia untuk melakukan kegiatan donor darah ya. Kemudian ini adalah perpustakaan ya. Perpustakaan itu ya setiap siswa merupakan anggota perpustakaan ya untuk meminjam buku ya, baik buku pelajaran ataupun buku cerita. Nah, untuk
dapat meminjam buku di perpustakaan, tentu kalian harus menjadi anggota perpustakaan. Buku yang kalian pinjam itu boleh dibawa pulang dan boleh dibaca di ruang perpustakaan itu. Nah, Ibu harapkan manfaatkanlah ruang perpustakaan ini untuk menambah cakrawala pemikiran kita, ya. Di ruang perpustakaan ini juga ada fasilitasnya, yaitu berupa wifi, ya. Kemudian di situ juga ada komputer, ya, yang bisa kalian manfaatkan. Kemudian ini adalah ruang serbaguna atau aula. Ya, kenapa dibilang ruang serbaguna? Karena aula ini bisa kita manfaatkan selain sebagai sarana olahraga, juga kita bisa manfaatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau latihan-latihan lainnya. Nah, kakak-kakak kalian yang melakukan kegiatan ekstrakurikuler seperti drum band, mereka juga sering melakukan kegiatan di sini, ya. Apalagi kalau misalnya cuaca panas ataupun hujan, ya. Nah, kegiatan olahraga yang dilakukan di sini seperti futsal, badminton, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa kalian manfaatkan sebaik mungkin. Nah, kemudian yang terpenting dalam sebuah madrasah itu adalah kantin, ya. Nah, bagi peserta didik kami, memang kami harapkan kalian membawa bontot masing-masing dari rumah supaya terjaga kebersihan, ya. Tapi mungkin kadang-kadang orang tua kalian tidak sempat memasak atau kalian juga lupa membawa bontot, maka kalian bisa sarapan atau kalian bisa melakukan kegiatan kebutuhan kalian di kantin ini, ya. Dan satu lagi hal yang terpenting di dalam sebuah sekolah itu adalah kamar mandi. Nah, kalian nanti akan menemukan beberapa kamar mandi, ya, yang bisa kalian manfaatkan. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada peserta didik dan selamat bergabung di madrasah negeri yang kita cintai ini, ya. Nah, sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada ucapan ibu atau kata-kata ibu yang tidak sesuai seperti yang kalian harapkan. Kemudian apabila ada kata-kata ibu yang salah-salah, ibu mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.